Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkon Permana. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2024. Saya akan membahas kasus bullying yang ada di Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang terbesar di Asia Tenggara ini. Banyak kekayaan yang melimpah di Nusantara Indonesia ini. Namun banyak sebuah cerita di dalamnya yang kita belum tahu. Salah satunya kasus yang ada di Indonesia ini, yaitu pembulian. Pembulian ini selalu meningkat setiap tahunnya. KPAI mencatat ada 141 kasus dalam satu tahun ini, dan FSKI mencatat 36 kasus kekerasan di satuan pendidikan selama Januari sampai September 2024, dengan total 144 peserta didik yang kebanyakan menjadi korbannya. Kasus kekerasan fisik terjadi yang paling tinggi. Sebelum membahas dan memperdalam kasus bullying yang ada di Indonesia ini, apa sih bullying itu? Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terus-menerus oleh anak yang lebih kuat terhadap anak yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, dan psikis. Bullying merupakan pengalaman yang tidak mengenakan dan mengubah kegiatan sekolah menjadi menyeramkan. Ada 5 perilaku tindakan bullying. Yang pertama, bullying fisik. Bentuk penganiayaan terhadap orang lain ataupun tanpa menggunakan benda yang dapat menimbulkan luka fisik maupun kematian. Contohnya, penyiksaan, pemukulan, menendang, menjambak rambut, dan perkelahian. Yang kedua, bullying verbal merupakan bentuk perilaku perlindungan berupa kalimat kasar maupun candaan yang melewati batas tanpa anak. Contohnya, memaki nama korban, memaki dengan kata kasar, menghina korban, dan memalukan di depan umum. Yang ketiga, bullying psikologis merupakan bentuk bullying yang sering diabaikan oleh orang lain. Contohnya, memandang sinis korban, mendiamkan dan mengucilkannya, serta memandang penuh ancaman. Yang keempat, bullying seksual merupakan bentuk kekerasan yang pada anak dengan melakukan sentuhan pada tubuh yang sensitif yang tidak diinginkan oleh korban. Contohnya, memegang alat vital korban. Cyberbullying merupakan segala tindakan yang dapat menyakiti orang lain disampaikan oleh media elektronik. Contohnya, pencemaran nama baik lewat sosial media, penyebaran cerita bohong tentang orang lain. Di media sosial, berkomentar dengan kata kasar, memposting video intimidasi yang menampilkan korban. Kali ini saya akan membahas kasus yang ada di Indonesia ini pada tahun 2023 lalu, yaitu terjadi pada anak sekolah dasar di Medan. Bullying siswa di SD yang ada di Medan. Kasus ini terjadi di sekolah dasar Medan. Korban bullying ini adalah siswa kelas 1 SD yang menjadi korban perundungan oleh 5 kakak kelasnya. Korban tersebut sebelumnya mengadu kepada ibunya jika dipukuli kakak kelasnya sampai demam tinggi hingga akhirnya siswa tersebut meregang nyawanya. KBRN Medan menyatakan kasus kekerasan terhadap anak seakan menjadi penyakit yang telah kronis meski kerap sekali mendapatkan sentuhan dari pemerintah bahkan hingga lingkungan keluarga. Kasus kekerasan bahkan penganiayaan yang sering terjadi di lingkungan maupun mencuat baru-baru ini. Diduga siswa sekolah dasar di kota Medan yang masih duduk di kelas 1 SD kembali mendapatkan kasus bullying atau perundungan, bahkan kekerasan fisik. Ternyata pelaku merupakan kakak senior korban atau masih seusia anak-anak. Kejadian itu juga dapat atensi dari
Kepolisian Kota Medan atas dugaan bullying terhadap korban bernama Baim. Kapolres Kota Medan, Kombes Pol Valentino Alva Tatereda menjelaskan sejauh ini ada 12 orang saksi yang menjalani pemeriksaan. Pihaknya masih menganalisis ada tidaknya dugaan perilaku bullying di bawah umur yang diduga dilakukan oleh kakak senior korban. Ini pernyataan beliau. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan tentang sistem pengadilan pidana anak, memberikan amanat bahwa seorang anak sebagai pelaku harus mendapatkan perlakuan dan penanganan berbeda dari pelaku dewasa. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa usia anak-anak yang bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakan pidana jika tidak berusia 12 tahun ataupun belum berusia 18 tahun. Penanganan perkara terhadap pelaku anak yang berbeda dari pelaku dewasa. Pertama, harus melewati keadilan restoratif melalui diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jika cara diversi tidak dapat kesepakatan, maka proses pidana tetap berlanjut. Dalam tahap ini masih merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan pada Anak. Terhadap dua jenis hukuman yang bisa dijatuhkan terhadap perilaku, yakni hukuman tindakan bagi anak di bawah usia 15 tahun dan hukum pidana pada anak di atas 14 tahun. Ada beberapa solusi yang bisa mengatasi pembulian yang ada di sekolah. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Edukasi kesadaran ini meliputi pendidikan tentang bullying, yaitu sekolah harus rutin mengadakan seminar, workshop, atau sesi pembelajaran tentang bullying untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak negatif perilaku tersebut. Yang kedua, menanamkan nilai moral dan agama. Pendidikan berbasis moral dan agama membantu anak tumbuh menjadi individu yang memiliki karakter positif sehingga mengurangi potensi terjadinya bullying. Yang kedua, kebijakan dan struktur pendukung. Kebijakan dan struktur pendukung ini meliputi yang pertama, kebijakan anti-bullying. Sekolah perlu memiliki kebijakan zero tolerance terhadap bullying dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, komite anti-bullying. Membentuk tim khusus atau komite yang bertugas mengawasi dan menangani kasus bullying serta memastikan kebijakan diterapkan dengan baik. Yang ketiga, sistem pelaporan anonim. Menyediakan aturan pelaporan yang aman dan sensitif, seperti kotak saran atau platform online, untuk memudahkan siswa melaporkan insiden bullying tanpa takut akan pembalas. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dan komunitas. Keterlibatan orang tua dan komunitas ini meliputi yang pertama, workshop untuk orang tua. Mengadakan workshop bagi orang tua untuk mendeteksi tanda-tanda bullying dan langkah-langkah yang dapat diambil jika anak mereka terlibat dalam bullying. Yang kedua, kolaborasi dengan komunitas. Melibatkan berbagai pihak seperti guru, staf sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk komunitas anti-bullying untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi anak-anak. Yang keempat, peran guru dan penanganan. Peran guru dan dalam penanganan ini meliputi yang pertama, pendekatan restoratif. Menggunakan metode seperti konferensi atau lingkaran
restoratif untuk mendiskusikan dampak tindakan bullying dan mencari solusi bersama antara korban dan pelaku. Yang kedua, sesi konseling. Mengadakan sesi konseling untuk siswa guna memberikan ruang bagi mereka untuk mengeluarkan keluh kesah dan gelisahnya serta mengurangi kecemasan pasca insiden bullying. Yang ketiga, pelatihan staf. Memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah untuk mengenali, menangani, dan mencegah bullying, serta menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif. Yang kelima, pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Pengembangan karakter dan keterampilan sosial ini meliputi yang pertama, menanamkan empati. Menggunakan buku atau video yang dapat membantu siswa memahami pentingnya menghargai perasaan orang lain dan dampak dari tindakan mereka. Yang kedua, melatih keterampilan sosial. Mengajarkan siswa keterampilan seperti komunikasi efektif, asertivitas, dan menyelesaikan konflik secara damai untuk mengurangi potensi terjadinya bullying. Yang ketiga, mendorong partisipasi dalam kegiatan positif. Mengajak siswa untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler atau komunitas yang mendukung guna membangun rasa percaya diri dan identitas positif di luar pengalaman bullying mereka. Dengan solusi yang saya paparkan tersebut, setidaknya mengurangi angka kriminalitas di sekolah, yaitu bullying. Dengan cara tersebut, kita bisa. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Rizkan Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak banyak sebuah anjay. 23 ini. Buah.